I got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang makalah komposit yang berjudul struktur keramik. Yaitu pengenalan keramik struktur. Keramik struktur adalah material yang kuat dan tahan lama, memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi modern. Struktur keramik ada dua, yaitu struktur kristalin. Atom-atom dalam keramik tersusun dalam pola berulang, membentuk struktur kristal yang kuat. Dan yang kedua ada ikatan kimia. Ikatan ionik atau kovalen yang kuat mengikat atom-atom dalam keramik, memberikan kekuatan dan ketahanan suhu tinggi. Kemudian ada sifat mekanik keramik. Keramik memiliki sifat mekanik. Yang pertama ada kekerasan. Keramik memiliki kekerasan tinggi, tahan terhadap abrasi dan goresan. Yang kedua, kekuatan tekan. Keramik tahan terhadap beban tekan, baik dalam temperatur tinggi maupun rendah. Yang ketiga, ketahanan temperatur. Keramik mampu menahan temperatur tinggi tanpa mengalami degradasi dan signifikan. Yang keempat, ketahanan kimia. Keramik tahan terhadap serangan kimia dan pelarut, membuatnya cocok untuk aplikasi dan memerlukan ketahanan korosi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Roma. Sifat mekanik keramik. Ada beberapa sifat mekanik keramik, yaitu yang pertama kekuatan tarik, di mana keramik memiliki kekuatan tarik yang rendah, rapuh, dan mudah patah. Yang kedua itu keuletan, di mana keramik memiliki keuletan yang rendah, tidak dapat dibentuk tanpa patah. Yang ketiga ketahanan hentakan, di mana keramik mudah dipecah ketika terkena hantaran atau beban tiba-tiba. Peningkatan sifat mekanik keramik. Ada beberapa peningkatan sifat mekanik keramik, yaitu yang pertama modifikasi komposisi, di mana penambahan bahan lain untuk meningkatkan keuletan dan kekuatan tarik keramik. Yang kedua itu pengolahan, di mana teknik pengolahan yang tepat untuk meningkatkan kepadatan dan kekuatan keramik. Yang ketiga itu pembuatan keramik komposit, di mana menggabungkan keramik dengan material lain untuk mendapatkan kombinasi sifat yang diinginkan. Aplikasi keramik struktur. Ada beberapa aplikasi keramik struktur. Yang pertama konstruksi, yang dimana contohnya bata, genteng, dan keramik untuk bangunan tahan lama. Yang kedua itu mesin. Komponen mesin seperti turbin dan bantalan menawarkan ketahanan suhu tinggi dan kehausan. Yang ketiga itu alat potong. Contohnya bilah pisau, gerinda, dan alat potong karena kekerasannya yang tinggi. Yang keempat pelindung, di mana pelindung panas, lapisan insulasi menawarkan ketahanan suhu tinggi dan kimia. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Herlina Purba. Pengembangan keramik di masa depan terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama itu keramik bioaktif, di mana keramik dengan kemampuan berikatan dengan jaringan tubuh untuk imblas medis. Yang kedua, keramik konstruktur, di mana keramik dengan sifat yang ditingkatkan pada skala nano meningkatkan kekuatan dan ketahanan. Yang ketiga, keramik fungsional, keramik dengan fungsi khusus seperti sensor dan elektronik, dapat memanfaatkan sifat listrik dan magnetik. Kesimpulan, di mana keramik struktur menawarkan kombinasi unik dari sifat mekanik yang menjadikan material ini sangat penting dalam berbagai bidang. Pengembangan keramik terus berkembang dengan menawarkan potensi yang luar biasa untuk aplikasi baru. Sekian presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan keramik? Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa saja? Apabila ada pertanyaan lain, kami persilahkan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa saja sifat-sifat keramik, dan yang kedua, apa saja struktur kristal keramik? Apa ada lagi yang mau bertanya?
Kami dari kelompok 1 yang bertanya, coba sebutkan sifat mekanik keramik. Apa ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, apa saja pengaplikasian dalam keramik? Apa ada lagi yang mau bertanya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Aina yang soalnya apakah yang dimaksud dengan keramik? Keramik adalah bahan non-logam yang terbuat dari senyawa kimia alami atau sintetik, dibuat melalui proses pembakaran pada suhu tinggi. Keramik ini memiliki beberapa sifat unik seperti kekuatan, ketahanan, dan isolasi. Apakah saudara Aina puas dengan jawaban kami? Puas. Terima kasih. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Lia, yaitu apa saja sifat keramik dan apa saja struktur kristal keramik. Sifat keramik terdiri menjadi 7 bagian, yaitu 1. Kekuatan mekanik tinggi, yang kedua tahan korosi dan abrasi, yang ketiga isolasi listrik dan termal, yang keempat tahan suhu tinggi, yang kelima ringan dan kuat, yang keenam tahan kimia, dan ketujuh estetika dan variasi warna. Dan struktur kristal dalam keramik itu terdiri menjadi 5 bagian. Yang pertama itu monokolik, contohnya itu kaolin. Yang kedua itu triclinic, yang contohnya feldspar. Yang ketiga tetrabonal, contohnya itu sitron. Yang keempat itu hexagonal, contohnya itu karbonat. Yang kelima itu kubit, yang contohnya spidal. Demikian jawaban kami pada saudara Lia. Apakah saudara Lia puas dengan jawaban kami? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Luna, yaitu coba sebutkan sifat mekanik keramik. Sifat mekanik keramik itu terdiri dari 7, yaitu yang pertama ada kekuatan tarik, yang kedua kekuatan tekanan, yang ketiga kekuatan bentuk, yang keempat ketahanan aus, yang kelima ketahanan impak, yang keenam kekakuan, dan yang ketujuh ada elastis. Kemudian apakah jawabannya diterima? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hilda, yaitu apa saja pengaplikasian dalam keramik. Pengaplikasian dalam keramik itu ada berbagai macam, yaitu di industri pembangunan seperti ubin, keramik, dan dinding. Kemudian di dekorasi seperti vas dan batu. Selanjutnya ada di elektronik, yaitu isolator dan komponen. Kemudian di bagian medis, yaitu ada implan dan alat operasi. Kemudian ada di bidang otomotif, yaitu komponen mesin dan isolasi. Selanjutnya di aerospace, yaitu isolasi thermal. Kemudian di bagian energi, yaitu ada baterai, panel, dan panel surya. Selanjutnya di bidang industri kimia, yaitu ada reaktor dan pipa. Dan yang terakhir itu di bidang pertanian ada peralatan dan pupuk. Apakah jawabannya diterima? Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.